Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatul Maisyarah, NPM 2022 0201000128. Di sini saya akan menjelaskan UAS interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction atau HCI adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer serta bagaimana sistem komputer dirancang agar interaksi tersebut menjadi efektif, efisien, dan menyenangkan. Penelitian Holliday et al. Tahun 2022. IMK atau interaksi manusia dan komputer tidak hanya mencakup penggunaan perangkat keras atau hardware, tetapi juga antarmuka, perangkat lunak atau software interface, desain pengalaman pengguna, user experience atau UX, ergonomi, psikologi pengguna, hingga kecerdasan buatan yang meningkatkan interaksi. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem interaktif yang mudah dipahami, mudah digunakan, serta sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan pengguna. Merupakan penelitian oleh Vargas, Avila, dan Hornbeck 2019. Dalam konteks modern, interaksi manusia dan komputer semakin penting karena teknologi terus berkembang pesat. Mulai dari perangkat mobile, sistem berbasis suara, hingga virtual reality atau VR, dan augmented reality atau AR. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana merancang sistem yang user-centered, memperhitungkan referensi, keterbatasan, dan konteks sosial budaya pengguna, oleh Nas et al. Tahun 2021. Ilustrasi interaksi manusia dan komputer. Kita bisa lihat gambar di sebelah kanan ini, di mana menunjukkan bagaimana pengguna atau manusia atau user berinteraksi dengan komputer melalui perangkat input atau output, keyboard, mouse, touchscreen, sensor, atau yang lainnya, serta antarmuka pengguna yang dirancang agar interaksi menjadi nyaman, efektif, dan efisien. Mengapa interaksi manusia dan komputer itu penting? Yang pertama yakni meningkatkan usability atau kegunaan, membuat produk mudah dipelajari dan digunakan. Yang selanjutnya yakni meningkatkan user satisfaction, yakni pengguna merasa puas saat menggunakan produk. Dan selanjutnya mengurangi error. Desain yang baik meminimalkan kesalahan pengguna. Yang terakhir yakni menjangkau lebih banyak pengguna, termasuk pengguna dengan kebutuhan khusus atau accessibility. Prinsip utama dalam mendesain antarmuka atau interface yang pertama yaitu konsistensi, atau bahasa Indonesianya konsistensi, di mana antarmuka harus konsisten baik dalam tata letak, warna, istilah, icon, dan interaksi. Konsistensi memudahkan pengguna mempelajari pola sistem sehingga meningkatkan efisiensi kegunaan atau pengguna. Oleh Lee et al. Tahun 2020, konsistensi memastikan bahwa tindakan serupa dicapai melalui cara yang serupa, sehingga mengurangi beban kognitif pada pengguna. Prinsip yang selanjutnya yakni feedback atau umpan balik. Sistem harus selalu memberikan umpan balik kepada pengguna, baik dalam bentuk visual, audio, maupun haptik. Ini membantu pengguna memahami apakah aksi mereka berhasil atau tidak. Sebuah kutipan dari Rahman et al. Tahun 2021 yakni umpan balik langsung sangat penting dalam mencegah kebingungan dan frustasi pengguna, karena hal ini memperkuat tindakan dan ekspektasi pengguna. Prinsip yang ketiga yakni visibility atau keterlihatan. Informasi penting harus mudah dilihat, jangan menyembunyikan fungsi penting di balik banyak menu atau tombol kecil. Sebuah kutipan dari Fernandez et al. Tahun 2022 yakni visibilitas, status, dan opsi sistem memainkan peran penting dalam mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepuasan pengguna. Prinsip yang keempat yakni simplicity atau kesederhanaan, di mana antarmuka harus sederhana dan tidak membingungkan.
hapus elemen-elemen yang tidak penting agar pengguna fokus pada tugas utama atau informasi penting yang ingin disampaikan. Oleh Chen et al. Tahun 2021, desain minimalis membantu menghindari pengguna kewalahan dan memfasilitasi penyelesaian tugas lebih cepat. Karena pengguna lebih fokus pada informasi penting yang disampaikan oleh antarmuka tersebut. Selanjutnya yakni yang nomor 5, error prevention and recovery, yakni pencegahan dan pemulihan kesalahan. Desain harus mencegah kesalahan sejak awal. Namun jika terjadi kesalahan, sistem harus menyediakan cara mudah untuk memperbaiki atau membatalkannya. Kutipan dari Kim and Lee tahun 2019 yakni desain yang mengantisipasi dan mencegah kesalahan pengguna berkontribusi pada kepercayaan pengguna dan kegunaan sistem yang lebih besar. Selanjutnya nomor 6, user control dan freedom, yakni kontrol dan kebebasan pengguna. Pengguna harus merasa memiliki kendali, misalnya dengan fitur undo atau redo atau konfirmasi sebelum tindakan penting. Sebuah kutipan oleh Wang et al. Tahun 2023 yakni memberikan pengguna kontrol akan meningkatkan kepercayaan diri dan keterlibatan mereka dengan sistem. Yang terakhir yakni peran penting dari mendesain antarmuka. Prinsip yang terakhir yakni recognition rather than recall. Kenali bukan ingat. Sistem sebaiknya meminimalkan ingatan pengguna. Lebih baik tampilkan pilihan secara jelas daripada memaksa pengguna mengingat langkah atau perintah. Sebuah kutipan dari penelitian Zhou et al. Tahun 2020, antarmuka berbasis pengenalan mengurangi ketegangan kognitif dan meningkatkan kinerja. Contoh tampilan Figma yang sudah saya bangun yakni sebuah pemesanan penginapan atau sebuah villa di mana di dalamnya terdapat jarak tempuh dan ada fasilitas juga dan tentunya harga yang ditawarkan. Kita masuk ke aplikasi atau desain Figma yang sudah kita bangun. Untuk reviewnya kita bisa klik shift dan kemudian spasi. Kita tunggu beberapa saat. Ini terdapat beberapa pilihan. Apabila kita scroll ke bawah, ada sekitar 3 pilihan villa atau tempat penginapan. Kita coba, misalkan kita klik yang pertama. Nah, akan masuk pada sebuah deskripsi lebih lanjut dari sebuah penginapan yang ditawarkan. Ini terdapat jarak tempuhnya sekitar 3 kilo dan untuk tawaran harga yakni 600.000 untuk 5 hari dan tersedia pada tanggal 1 sampai 10 Juli. Kita bisa klik kembali di sini. Dan misalkan kita sudah menggunakan fasilitas hotel ini, kita bisa klik menyukai sini. Apabila tidak puas, bisa tidak mengklik menyukai. Kita juga bisa geser ke bawah untuk menutup layar yang kedua barusan. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.